Batu putih berdarah. Batu putih berdarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta sahabat-sahabat yang selalu mengikuti aktif di konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan batu putih berdarah. Saat itu jam menjelang subuh, digegerkan kampung sebelah dengan adanya orang meninggal dengan luka bekas batu putih berdarah. Setiap orang meninggal selalu ada bekas gambar batu putih. Itu anehnya seperti itu. Selang seminggu, dengan adanya kejadian orang meninggal gara-gara batu putih, para warga selalu berusaha untuk mencari solusi. Kebetulan salah satu warga mengenal seorang ruqyah, biasa dikenal dengan seorang spiritual ruqyah. Kebetulan rumahnya gak jauh dari perkampungan kejadian itu. Namun salah satu tetangga mengatakan ada orang pintar yang disebut namanya si jari telunjuk. Lantas para warga berbicara satu sama lain. Kata warga yang pernah anaknya kena korban dengan adanya batu putih itu mengatakan, "Bapak-bapak, mohon maaf, saya minta tolong. Bukan untuk saya pribadi saja. Ini ada beberapa orang yang terjadi kena korban. Tolong cari solusinya, siapa yang bisa membantu mengurusi tentang masalah ini supaya tidak makan korban yang lain lagi." Akhirnya salah satu pemuka agama mengatakan, "Saya mengenal salah satu kawan gak jauh dari perkampungan sini yang biasa dipanggil seorang spiritual ruqyah." Terus satunya lagi mengatakan, "Pak, saya pernah mendengar ya katanya di tangga sebelah ada yang namanya telunjuk jari atau apa ya," kata orang satunya tadi. Kata si pemuka agama mengatakan, "Saya juga sempat mendengar saat itu sudah sebulan yang lalu. Katanya si telunjuk jari pernah bertemu dengan korban yang seperti kejadian di sini gara-gara batu putih. Lantas bertemu dengan si jari telunjuk. Dia katanya orang hebat. Ternyata batu putih itu bukan sekedar batu putih, itu hanya perantara. Ada pemiliknya. Kayaknya orang ini memiliki ilmu tinggi untuk kejahatan. Kenyataannya setiap orang kena batu putih, yang anehnya batu putih itu tergambar jelas dan berdarah, orang itu meninggal." Singkat kata, salah satu warga mewakili mencari seorang ustadz yang disebut dengan seorang spiritual ruqyah. Datanglah di tempat orang tersebut. Mereka berbincang-bincang. Lantas si ustadz sudah menduga karena sebelumnya sudah pernah bertemu dengan kejadian yang sama. Hanya orang kampung itu belum mengetahui bahwasanya si ustadz pernah berhadapan dengannya, dan yang pemilik batu putih itu langsung kabur. Begitu orang yang datang ke ustadz mengatakan, "Pak, saya minta tolong,
Di kampung saya ada beberapa orang meninggal gara-gara batu putih. Yang anehnya batu putih itu bisa tergambar di tempat di mana yang terluka pada orang tersebut. Yang diincar bagian leher. Selalu bagian leher terluka dan tergambar jelas batu putih. Makanya para warga yang menyaksikan juga melihat semuanya bahwa itu ada gambar batu putih. Padahal si Ustadz memang sudah pernah mengalami berhadapan dengan yang pemilik batu putih itu. Siapapun yang kena korbannya akan tergambar batu putih jelas. Cuman si Ustadz tidak menerangkan, sementara dirahasiakan. Menurut si Ustadz, biarlah nanti orang akan tahu siapa saya. Itu menurut Ustadz. Di hati berbicara demikian. Lantas gak lama kemudian mereka berjalan menuju perkampungan orang yang mengundang tadi. Setelah sampai, seorang Ustadz yang dikenal spiritual Ruqyah mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya hadir, alhamdulillah bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Kita singkat saja ya. Memang sangat miris kalau kita tidak dicegah secara cepat akan banyak makan korban." Begitu Ustadz belum selesai berbicara dengan para warga, tiba-tiba ada suara keras membuat warga kaget dan langsung berbicara dengan saya, "Tat, ada suara kencang apaan tuh?" Seorang Ustadz langsung menghampiri yang dekat pohon itu yang ada suara kencang. Tiba-tiba batu putih itu jatuh dari pohon dan bercahaya warna putih terang. Padahal si Ustadz itu memang sudah pernah berhadapan dengan dia. Tapi si batu putih tidak akan pernah mengenal walaupun pernah bertemu. Lantas si Ustadz uluk salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Tidak usah pakai salam," kata si batu putih itu. Para warga kaget, kok batu putih bisa ngomong ya? Begitu pula langsung melanjutkan pembicaraan si batu putih, "Kalau berani hadapi saya." "Sekarang begini aja," kata Ustadz, "sampai kapan Anda akan mencari korban yang tidak bersalah?" Kata si batu putih sambil tertawa, "Saya puas membunuh manusia satu persatu. Siapa Anda sebenarnya?" "Saya adalah seorang sakti mandraguna. Saya ingin mengalahkan seluruh dunia, termasuk paling utama perkampungan sini yang selalu mengolok-olok diriku. Riwayat masa lalu bikin saya dendam," kata si batu putih itu. "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun," kata si Ustadz. Kata Ustadz, dendam itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Sadarlah bahwasanya setiap manusia akan meninggal atas izin Allah. Tapi bukan berarti orang meninggal dibunuh oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, mendahului kekuasaan Allah, itu menyalahi hukum agama. Kata si batu putih, "Sudah, jangan banyak cincong, hadapi saya kalau berani." Terjadilah berantem di situ sampai terbang, batu juga terbang. Tiba-tiba warga kaget, batunya membesar. Itu terbang tuh, Ustadz ngejar. Kalau kemudian si Ustadz mengeluarkan cahaya di ujung jari telunjuk. Para warga kaget. Yang pernah mendengar jari telunjuk sakti mengatakan, jangan-jangan dia kali yang jari telunjuk jari sakti. Itu lihatin aja tuh telunjuknya, mengarahkan ke batu putih, mengeluarkan cahaya. Wah, langsung menghilang, kebakar, kata para warga. Lantas si Ustadz mengatakan, "Alhamdulillah para warga, insya Allah tidak akan terjadi korban lagi, si batu putih udah terbakar. Tapi saya masih belum bisa menyelesaikan hal ini.
mesti harus dipanggil pemiliknya, kata si Ustadz tadi. Lantas para warga diberi kabar, tolong para warga, kata Ustadz, kita doa bersama yuk. Saya akan kontak pemiliknya biar hadir di sini, biar kita selesai sekarang juga. Akhirnya para warga berduduk, berdoa bersama. Tak lama kemudian, hitungan menit, hadirlah sosok laki-laki berjubah hitam, semuanya serba hitam. Dia langsung menyapa sebelum Ustadz uluk salam. Hai, ternyata kamu ketemu lagi dengan saya, kata orang yang hitam-hitam tadi, pemilik batu putih. Syukurlah, kata si Ustadz, kalau Anda masih ingat saya dari terbakar nih kepala saya, lihat, kata orang penjahat itu. Kata si Ustadz, sekarang begini aja, ini udah sekian kalinya kita bertemu, sadarlah, kalau Anda sadar, saya akan bantu angkat semua ilmu-ilmu setan Anda. Makin marahnya, kalau berani ayo berantem, selesaikan sekarang juga, kata orang tersebut. Si penjahat kalah. Lantas si Ustadz menjelaskan kembali, apakah kamu tidak ingat dengan adanya bertemu dengan saya sebelumnya? Anda langsung kabur. Sayalah si jari telunjuk sakti. Para warga langsung berbicara kanan kiri. Bener kan? Si telunjuk sakti ternyata Ustadz yang dipanggil spiritual Ruqyah. Alhamdulillah bisa menolong semua warga ya. Demikianlah saudara-saudara, kisah nyata antara batu putih berdarah bertemu dengan telunjuk sakti. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam jumpa kembali di episode kisah nyata yang lainnya. Semoga Anda puas. Salam semangat.